Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Albimana Siva dari kelompok satu mata kuliah Kontrol Elektronik Sepeda Motor dengan topik Otomotif Komputer Control System atau disingkat ACCS. Pada kali ini kita akan menjelaskan atau menerangkan makalah atau PPT. PPT ini disusun oleh saya sendiri itu Abid Albimana Siva, lalu ada rekan saya Ahmad Fauzi, ada Ajrun Hafiz, ada Alvinatur Akbar, lalu ada Raffi Fadlur Rahman. Pada mata kuliah ini dosen pengampu kita adalah Bapak Dr. Ifdamun SPD MPDT. Lalu masuk pada bab satu yaitu ada latar belakang, lalu ada tujuannya, lalu ada manfaat dan batasan masalah. Hah? Untuk latar belakangnya sendiri, kita melatar belakangi pada permasalahan ini, yaitu mahasiswa belum mampu memahami dan menjelaskan deskripsi mengenai ACCS. Lalu, mahasiswa juga belum mampu memahami dan menjelaskan main parts atau komponen utama pada ACCS. Lalu, yang ketiga ada mahasiswa belum mampu memahami dan menjelaskan wiring diagram dan cara kerjanya. Lalu ada mahasiswa belum mampu memahami dan menjelaskan tipe-tipe ACCS. Untuk tujuannya sendiri, sesuai dengan latar belakang tadi, permasalahannya, tujuan sendiri agar mahasiswa sendiri mampu menjelaskan deskripsi dari ACCS. Lalu ada agar mahasiswa mampu menjelaskan main parts, atau komponen utama pada ACCS. Lalu agar mahasiswa mampu menjelaskan wiring diagram dan cara kerjanya, dan agar mahasiswa mampu menjelaskan tipe-tipe pada CCS. Untuk manfaatnya sendiri, mahasiswa mampu menjelaskan deskripsi CCS, lalu mahasiswa mampu menjelaskan main part ACCS, lalu mahasiswa mampu menjelaskan wiring diagram dan cara kerjanya. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe-tipe dari ACCS itu sendiri. Batasan masalah. Masalahnya kita membahas tentang deskripsi main parts, wiring diagram, lalu ada tipe pada CCS pada sepeda motor. Bab 2 pembahasan. Untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai deskripsi CCS, lalu yang kedua kita akan membahas mengenai main parts yaitu atau komponen utama pada CCS. Yang ketiga kita akan membahas tentang wiring diagram dan cara kerjanya, lalu yang terakhir kita akan membahas tentang tipe-tipe pada CCS. Masuk kepada deskripsi CCS. ACCS sendiri yaitu adalah sistem yang mengatur kinerja kendaraan melalui komputer dan komponen elektronik. ACCS mengatur kinerja mesin sepeda motor secara otomatis dan mengatasi gangguan yang mungkin terjadi. Ini adalah gambar pada ACCS. Ini ada diagram pada ACCS. Lalu yang kedua itu kita masuk pada pembahasan mengenai main part atau komponen utama pada ACCS. Ada beberapa komponen utama dan fungsi ACCS yang akan kita serahkan langsung kepada rekan kita itu Alvinatul Akbar. Selanjutnya saya akan membacakan materi pada bagian main part, itu komponen utama dari CCS. Ada beberapa komponen utama dan fungsinya CCS. Pertama ada Engine Control Unit atau ECU. Di mana Engine Control Unit ECU ini adalah unit kontrol utama yang mengatur kinerja mesin mobil. Uh, ECU terhubung dengan berbagai sensor dan aktuator untuk mengontrol kinerja mesin seperti pengapian, injeksi bahan bakar, dan timing pengapian. Yang kedua itu Electronic Control Unit. Itu adalah unit pengontrol yang mengatur kinerja sistem pemindah daya, sistem rem, dan sistem lainnya yang ada pada mobil. Yang selanjutnya yaitu Electronic Spark Advance atau ESA adalah sistem yang mengontrol pengapian yang berfungsi untuk menyesuaikan timing pengapian berdasarkan keadaan mesin. Selanjutnya itu ICS atau Idle Speed Control adalah sistem yang mengontrol putaran idle mesin yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin saat tidak bergerak. Selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis adalah sistem yang digunakan untuk
melakukan perbaikan kendaraan yang berfungsi untuk mendeteksi masalah dan menyediakan solusi untuk memperbaiki kinerja mesin. Selanjutnya itu fail safe. Fail safe sendiri adalah sistem yang berfungsi untuk kendaraan ketika terjadi gangguan pada sistem-sistem tersebut. Selanjutnya yaitu backup. Backup adalah sistem yang berfungsi untuk mengganti sistem yang tidak bekerja ketika terjadi gangguan pada sistem-sistem tersebut. Yang selanjutnya itu engine control module. Engine control module adalah sistem komputer yang terintegrasi dengan komponen-komponen lain pada mobil yang mengatur kinerja mesin mobil dan menjadi pelindung mesin jika terdapat gangguan. Selanjutnya itu cold starter. Cold starter adalah sistem yang mengatur mesin agar tetap bekerja meski dalam kondisi dingin. Selanjutnya itu full injection. Full injection adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol durasi injeksi bahan bakar agar proses pembakaran bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya timing control adalah sistem yang berfungsi untuk mengontrol timing pengapian agar bahan bakar bisa diolah menjadi tenaga oleh mobil. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu wiring diagram dan cara kerjanya. Mana materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fauzi. Pada Ahmad Fauzi kita persilakan. Berikutnya adalah eh, akan saya lanjutkan yang bagian C, wiring diagram dan cara kerjanya. Eh, Wiring diagram pengkabelan untuk sistem kendali komputer otomotif bisa jadi cukup rumit karena melibatkan beberapa unit kontrol elektronik atau ECU yang terhubung melalui bus controller area network atau CAN. Diagram akan menunjukkan berbagai koneksi antara ECU, sensor, dan aktuator, serta koneksi daya dan ground untuk setiap komponen. Diagram juga mencakup kabel untuk bus CAN yang digunakan untuk berkomunikasi antara ECU. Penting untuk dicatat bahwa diagram pengkabelan khusus untuk sistem kendali komputer kendaraan dapat bervariasi tergantung pada merek dan model kendaraan, serta komponen dan sensor spesifik yang digunakan. Untuk diagram pengkabelan terperinci, disarankan untuk membaca manual servis kendaraan atau alat diagnostik otomotif khusus. Baiklah. Yang D, tipe ACCS. Yang pertama ada Engine Control System. Sistem ini mengontrol kinerja mesin, termasuk waktu pengapian, injeksi bahan bakar, dan resirkulasi gas buang. Yang kedua adalah Sistem Kontrol Transmisi atau TCS. Sistem ini mengontrol pola perpindahan transmisi dan tekanan hidrolik untuk mengoptimalkan kinerja kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga ada kontrol sistem rem. Sistem ini mengontrol sistem pengereman kendaraan, termasuk sistem pengereman anti-lock atau ABS dan sistem kontrol traksi atau TCS. Yang keempat ada sistem kontrol suspensi. Sistem ini mengontrol suspensi kendaraan termasuk peredam kejut dan sistem kemudi untuk memberikan kenyamanan berkendara dan meningkatkan pengendalian. Yang kelima ada sistem kontrol iklim. Sistem ini mengontrol sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara kendaraan untuk menjaga suhu kabin yang nyaman. Sistem kontrol stabilitas kendaraan. Sistem ini menggunakan sensor untuk memantau kecepatan kendaraan, sudut kemudi, dan laju untuk memberikan stabilitas dan mencegah tergelincir atau terguling. Oh, yang ketujuh ada sistem bantuan pengemudi tingkat lanjut atau ADAS. Sistem ini menggunakan kamera oh, radar dan sensor lain untuk menyediakan fitur seperti kontrol jelajah adaptif, peringatan keberangkatan jalur, dan pengereman darurat otomatis.
Kesimpulannya adalah Automotive Computer Control System atau ACCS adalah sistem yang mengatur kinerja kendaraan melalui komputer dan komponen elektronik. Eh, saran, yaitu saran dari kami adalah kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami miliki, baik dari tulisan maupun bahasa yang kami sajikan. Oleh karena itu, mohon diberikan sarannya agar kami bisa membuat makalah yang lebih baik lagi. Dan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wawasan bagi kita dalam memahami kontrol elektronik sepeda motor. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok saya. Banyak kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, Ya, mana? kamu tahu lagi, Bang? Di mana? Ada orang.